Orang-orang pada zaman Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi, pemikirannya masih melekat dengan hal-hal yang mistis. Namun, berjalannya waktu, muncul beberapa pemikir-pemikir baru dari beberapa filsuf. Adapun hasil pemikirannya, mereka saling mempertahankan pendapat mereka. Mereka mulai berpikir dengan menggunakan logikanya dan mencari tahu dari mana asal segala sesuatu itu dan akan kemana semuanya itu. Keadaan alam membuat mereka bertanya-tanya sehingga manusia berpikir untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau begitu, marilah kita menyembahnya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Menurut saya, segala sesuatunya berasal dari air. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa alam ini sudah berubah? Menurut saya, alam ini tetap biasa-biasa saja. Memang berasal dari air. Tanaman yang membutuhkan air, begitu pula dengan filsuf Protagoras yang mulai mengajarkan matematika dan akhirnya menjadi dasar bagi manusia untuk membangun bangunan yang begitu rumit. Dari hasil pemikiran Protagoras, berdirilah bangunan yang megah dan rumit. Dari hasil pemikiran filsuf-filsuf zaman itu, kehidupan manusia berubah dan kebutuhan mereka semakin bertambah. Akan tetapi, tidak ada aturan yang pasti memberikan mereka batasan berkembang. Mereka mengambil keputusan atas dasar kepentingannya sendiri. Mereka egois, tidak mengerti
seperti filsuf Heraklitus yang menganggap bahwa api adalah Dengan melihat pengaruh yang tidak baik ini, maka muncullah pemikir yang bernama Sokrates. Ia menantang cara berpikir filsuf-filsuf pada saat itu, karena menurut Sokrates, apa yang sudah manusia lakukan itu salah. Baik itu merusak alam, merusak ciptaan, dan banyak yang akan menjadi rusak jika egois manusia itu ada. Ketika mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Untuk apa kalian mempertahankan egois kalian? Yang perlu kalian ketahui adalah mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang adil dan yang tidak adil. Jika hanya mementingkan diri sendiri, itu sama sekali tidak bermanfaat. Jika kalian mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang adil dan yang tidak adil, pasti akan ada perubahan besar yang akan terjadi di hidup ini. Sokrates pada saat itu berusaha mencari kebenaran dengan cara bertanya kepada orang lain sampai ke Marilah akar-akarnya. kita mencari jawaban yang sesungguhnya. Jangan kita berfokus pada satu pendapat saja. Kita lihat saja para pemimpin. Ada yang adil dan yang tidak adil. Dunia ide dan dunia jasmani, di mana dunia ide tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang kekal, sedangkan dunia jasmani terbatas oleh ruang dan waktu yang bersifat tidak kekal. Kemudian muncullah Aristoteles, sahabat Plato. Secara khusus diarahkan kepada ilmu pengetahuan alam dengan sedapat mungkin menyelidiki dan mengumpulkan data-data konkret. Benda jasmani mempunyai bentuk dan materi. Jika hanya ada di dalam pikiran dan di dunia ide, itu sama sekali tidak bermanfaat. Tetapi jika ada di dalam pikiran dan di dunia ide, dirancang untuk menghasilkan suatu benda yang mempunyai makna dan yang bernilai.